Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlansyah SPI MSI. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Maritim, Perikanan dan Kehutanan Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Sebagai dosen dituntut atau diwajibkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada video ini, izinkan saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan ini membahas tentang yang pertama, yaitu pengertian, konsep, tujuan, dan manfaat mempelajari pengantar ilmu kelautan dan perikanan. Yang kedua, sistem perikanan. Ketiga, sistem kelautan. Keempat, sistem perairan tawar. Kelima, faktor-faktor sumber daya perikanan atau vertebrata. Yang keenam, sumber daya perikanan atau avertebrata dan tanaman air. Ketujuh, sistem penangkapan ikan. Kedelapan, pengelolaan perikanan. Yang kesembilan, sistem budidaya perikanan. Yang selanjutnya, sistem pengolahan hasil perikanan. Yang ke-11, sistem sosial ekonomi perikanan. Yang ke-12, peraturan dan kebijakan perikanan. Dan yang terakhir, isu-isu dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam ilmu kelautan dan perikanan. Yang kedua, mampu menganalisa dan mengembangkan sebagai dasar pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, ceramah, yaitu memberikan informasi kepada mahasiswa tentang materi pembelajaran. Kedua, diskusi, yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran, yaitu untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terkait pembelajaran. Bobot penilaian untuk menghasilkan nilai akhir adalah yang pertama, kepribadian 10%, tugas mandiri 15%, tugas terstruktur 15%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum perkuliahan hari ini dimulai, terlebih dahulu kita berdoa ya, supaya kegiatan perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipimpin oleh Yusril. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai perkuliahan ya, pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan ambil daftar hadir ya. Nova Harun, Endang, Alim, Rahel, Ali, Nabil,
Yusril, Hadir Pak. Fathan, Hadir Pak. Mulis, Khalid. Ya, kita masuk ke perkuliahan pada hari ini ya. Jadi pagi hari ini kita perkuliahan tentang pengantar ilmu kelautan dan perikanan. Jadi untuk mata kuliah pada hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang sistem budidaya perairan. Sebelum kita masuk ke topik kita ya, pokok bahasan pada hari ini tentang sistem budidaya perairan, siapa yang masih ingat topik perkuliahan, pokok bahasan perkuliahan pada minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Saya Pak. Ya, silakan Yusril. Baik, pada pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai pengelolaan perikanan. Ya, pengelolaan perikanan ya. Kira-kira apa itu pengelolaan perikanan? Siapa yang tahu di sini? Saya Pak. Oh, Yusril lagi ya. Silakan. Apa itu pengelolaan perikanan? Pengelolaan perikanan dapat dimaknai sebagai tindakan reflektif manusia dalam menyeimbangkan antara hasrat pemanfaatan dan kewajiban pelestarian terhadap sumber daya alam khususnya di perikanan. Ya, bagus ya. Terus siapa lagi yang bisa menjawab tentang pengelolaan perikanan? Siapa yang masih bisa menjelaskan lagi tentang pengelolaan perikanan? Saya Pak. Ya, silakan Ali. Jadi pengertian dari pengelolaan perikanan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan perikanan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan, efisien, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Itu ya, pengelolaan perikanan tadi sudah dijelaskan oleh Yusril dengan Ali. Terus, siapa yang masih ingat tentang tujuan dari pengelolaan perikanan? Saya Pak. Ya, silakan Mulis. Jadi tujuan pengelolaan perikanan itu adalah menjamin kelestarian sumber daya ikan, terus produksi yang berkelanjutan dan manfaat ekonomi yang optimal. Ya, terima kasih ya buat kalian ya, Mulis, Yusril dengan Ali yang telah menjelaskan tentang perkuliahan minggu lalu, yaitu dari definisi pengelolaan perikanan dengan tujuan apa itu tujuan dari pengelolaan perikanan itu sendiri. Begitu. Jadi pada pagi hari ini ya kita akan mempelajari tentang sistem budidaya perairan. Jadi pertemuan hari ini yaitu pertemuan yang ke-11 ya tentang sistem budidaya perairan. Kalian semua pernah mendengar tidak ini tentang budidaya perairan? Pernah. Kira-kira apa itu budidaya perairan? Siapa yang bisa menjelaskan tentang definisinya terkait sistem budidaya perairan? Saya Pak. Ya, silakan Rahel. Sistem budidaya perairan itu kegiatan memelihara ikan dan membesarkan ikan atau organisme air lainnya dalam lingkungan terkontrol untuk tujuan produksi, panggang, hobi, atau konservasi. Terima kasih ya, Rahel telah menjelaskan apa itu budidaya perairan. Budidaya perairan adalah kegiatan memelihara dan membesarkan ikan atau organisme air lainnya. Jadi membesarkan ikan atau organisme air lainnya bukan cuma ikan saja ya, tapi ada rumput laut, ada udang ya. Jadi bukan hanya ikan saja. Dalam lingkungan terkontrol untuk tujuan produksi, ya, untuk tujuan produksi, baru pangan, hobi atau konservasi. Itu definisi dari budidaya perairan. Setelah itu, mengapa penting budidaya perairan? Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan global yang terus meningkat ya. Namanya ikan ya. Pasti ikan tersebut ya setelah dipanen pasti untuk kebutuhan pangan global ya yang terus meningkat. Yang kedua, untuk mengurangi tekanan pada penangkapan ikan liar. Yang ketiga, untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau nantinya kalian menjadi seorang pengusaha ya di bidang perikanan, di bidang pembesaran ikan, pasti penting ya untuk menciptakan lapangan kerja.
Apalagi di Provinsi Gorontalo kita tahu perairannya cukup luas. Jadi kalian bisa manfaatkan untuk budidaya perairan. Jadi untuk menciptakan lapangan kerja. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Apalagi kalau kalian kalian tahu kan orang membudidayakan, membesarkan ikan, terus penangkapan ikan, yang bergerak di penangkapan ikan, pengolahan perikanan, pasti tujuannya yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, begitu. Kita lanjut tentang sejarah budidaya ikan ya. Sejarah budidaya ikan. Kita pasti mengenal negara Cina. Negara Cina itu sekitar 2500 sebelum Masehi itu Cina sudah membudidayakan ikan mas ya. Ikan mas yang terlebih dahulu itu dari negara Cina. Yang kedua yaitu Mesir kuno, dia budidaya ikan nila ya di kolam. Terus Romawi membangun kolam buatan untuk ikan dan moluska. Terus yang keempat yaitu Indonesia ya. Indonesia itu membudidayakan ikan mas, ikan nila ya. Secara tradisional abad ke-19 ya. Nanti berkembang pesat di abad yang ke-20. Ya. Kita masuk ke jenis-jenis budidaya perairan. Pasti kalian sudah pernah dengar ya jenis-jenis budidaya perairan, yaitu ada budidaya ikan air tawar ya, budidaya ikan air tawar. Kalian pernah melihat budidaya ikan air tawar? Pernah ya? Kalian pernah melihat ya? Yaitu budidaya ikan air tawar itu menggunakan kolam tanah ya, kolam tanah. Ada kolam beton ya, terus kolam terpal, tangki, dan keramba jaring apung. Jadi budidaya ikan air tawar itu ikan-ikan apa saja yang dibudidayakan ya, yaitu ikan air tawar seperti ikan nila, ikan lele, ikan mas, ikan gurami, ikan patin, dan sidap ya. Kita masuk ke budidaya air payau ya. Budidaya air payau. Budidaya air payau pasti kalian sudah mendengar ya, budidaya air payau. Yaitu menggunakan media tambak ya. Kalau air payau itu yaitu pertemuan air laut dengan air tawar ya. Itu menjadi budidaya air payau. Budidaya air payau itu menggunakan tambak ya, menggunakan tambak. Apa-apa saja yang bisa dibudidayakan di tambak, yaitu ada udang ya. Di situ ada udang faname, udang windu, ikan bandeng, dan kakap putih. Kita masuk ke budidaya air laut. Budidaya air laut ya, di sini kita menggunakan keramba jaring apung ya. Pasti kalian tahu ya keramba jaring apung, yaitu apa-apa saja ikan yang bisa dibudidayakan ya, yaitu ada ikan kerapu, ikan kakap, ikan bawal, ikan baronang ya, kerang-kerangan, dan rumput laut. Jadi kalau budidaya air laut ya menggunakan keramba jaring apung. Jadi kita harus memilih lokasinya ya. Lokasinya tetap di air laut, tapi tidak boleh air laut yang memiliki ombak yang sangat besar. Airnya itu harus tenang ya. Airnya harus tenang. Terus harus memiliki kualitas air yang optimal ya, kualitas air yang optimal seperti suhu, derajat keasaman, oksigen terlarut, salinitas ya, salinitas yaitu kadar garam, salinitas. Terus amonia, nitrat, dan nitrit itu harus terjaga. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan Nova. Apa saja faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan budidaya perikanan, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus ya dari Nova. Jadi, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi budidaya perairan ya? Ya. Yang pertama yaitu kualitas air.
kita harus jaga itu kualitas air supaya suhu, derajat keasaman, oksigen terlarut, salinitas, amonia dan nitrat dan nitrit itu harus tetap optimal. Itu yang mempengaruhi yang pertama, kualitas air. Yang kedua ya, faktor yang harus dijaga ya, yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi untuk budidaya perairan itu harus strategis ya, strategis. Baru yang kedua mudah diakses. Terus yang ketiga harus tersedia air ya, air yang untuk budidaya perairan, begitu supaya tetap terjaga. Terus yang faktor yang ketiga yaitu kualitas benih atau bibit ikan ya, yang akan kita besarkan, yang kita akan budidayakan. Kualitas benih itu harus benih yang unggul ya, benih yang unggul dari indukan ya, dari indukan yang unggul juga. Ukurannya harus seragam, beratnya juga harus seragam, dan tidak kualitas benih yang unggul itu berarti benihnya tidak terkena oleh penyakit ya, itu yang ketiga. Terus faktor yang mempengaruhi yang keempat yaitu pengendalian hama dan penyakit itu juga perlu kita jaga, karena kalau ikan sudah terserang penyakit, maka ikan-ikan tersebut akan mati dan pembudidaya ikan mengalami kerugian begitu. Yang terakhir yaitu teknologi dan infrastruktur. Teknologi dan infrastruktur itu sangat mendukung untuk budidaya perairan begitu. Masih ada lagi pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan Endang. Pak, biasanya pakan itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan kan Pak? Kira-kira jenis pakan apa yang bisa digunakan terhadap budidaya ikan Pak? Ya, pertanyaan bagus ya dari Endang. Jadi pakan apa saja yang bisa digunakan untuk terhadap ini ya, pembudidaya ikan ya. Yang pertama yaitu pakan buatan. Pakan buatan itu pelet ya. Pelet itu ada pelet yang terapung dengan pelet yang tenggelam. Itu pakan buatan. Terus yang kedua pakan alami. Pakan alami itu kayak seperti fitoplankton ya, zooplankton, cacing sutra, jentik nyamuk ya, jentik nyamuk. Terus ada artemia dan daphnia. Pakan yang ketiga yaitu pakan tambahan ya. Pakan tambahan seperti dedak ya, dedak atau konga. Kalau di Gorontalo itu konga ya. Itu dedak atau konga itu bisa digunakan untuk pakan tambahan untuk budidaya perairan begitu. Ya. Masih ada lagi? Ya, ada Pak. Ya. Kalau belum ada kita lanjut ya ke perkuliahan terkait teknik pembesaran ikan berdasarkan sistem budidaya. Yang pertama yaitu sistem ekstensif ya atau tradisional. Kolam yang kita akan gunakan itu sistem ekstensif tradisional itu berarti kolamnya ya dari pematang dengan dasar itu masih menggunakan tanah ya. Kelebihannya ya, untuk kolam tradisional itu biaya rendah ya, terus minim teknologi. Pasti minim teknologi karena dari segi kolam saja masih pematang dengan dasarnya masih tanah. Terus kekurangannya produktivitas rendah bergantung pada kondisi lingkungan. Di sini kita masuk yang kedua ya, yaitu sistem semi intensif ya. Kolam yang semi intensif ini kolamnya pematangnya itu menggunakan beton ya, tapi dari segi dasar ya, dasar kolamnya itu masih tanah begitu. Kelebihannya yaitu produktivitas lebih tinggi ya, penghasilannya lebih tinggi dari yang tradisional. Biaya masih relatif terjangkau. Kekurangannya membutuhkan pemantauan kualitas air dan pemberian pakan yang teratur. Itu kekurangannya ya untuk kolam yang semi intensif. Membutuhkan pemantauan kualitas air ya yang kontinu ya. Terus pemberian pakan yang teratur. Ya, kita masuk ke sistem intensif ya. Sistem intensif ini pengelolaan sangat ketat dengan pemberian pakan formulasi.
kontrol kualitas air ya. Jadi kontrol kualitas air itu harus terus menerus ya, atau continue. Dan kepadatan tebar itu bisa tinggi. Itu budidaya ikan sistem intensif. Kelebihannya produktivitas sangat tinggi ya, produktivitasnya sangat tinggi. Kontrol lingkungan harus lebih baik dan harus lebih terjaga dari yang ekstensif ya, atau tradisional. Kekurangannya ya, untuk sistem intensif ini biaya investasi dan operasionalnya tinggi. Rasio penyakit meningkat jika manajemennya buruk. Jadi kalau kolam semi intensif ini ya, biaya investasi dan operasionalnya tinggi. Kenapa? Karena sudah menggunakan aerasi ya, menggunakan aerasi, terus menggunakan bak fiber ya, digunakan untuk pembesaran ikan. Apabila manajemen ya, apabila pembudidaya ikan itu tidak bisa mengelola secara baik ya, tidak bisa mengelola secara baik ini sistem intensif ini, maka akan terjadi penyakit yang ikan-ikan akan terserang penyakit ya, apabila pembudidaya itu tidak bisa mengelola secara baik begitu. Kita masuk ke sistem ya, sistem super intensif ya, atau RAS. Jadi sistem budidaya tertutup ya. Kalau sistem super intensif ini dia sistem budidaya tertutup ya, dengan daur ulang air dalam kolam budidaya. Kontrol lingkungan sangat ketat. Ini kalau sistem RAS. Kelebihannya penggunaan air efisien. Jadi penggunaannya itu air harus digunakan secara efisien, secara baik. Produktivitasnya harus maksimal. Lokasi tidak terbatas, di mana saja bisa, yang penting tersedia air. Kekurangannya biaya investasi dan operasional sangat tinggi ya. Kalian bisa lihat di gambar ya. Di sini sudah menggunakan berbagai macam teknologi. Terus membutuhkan keahlian khusus ya. Kita masuk ke budidaya ikan secara berkelanjutan. Di sini budidaya perikanan berkelanjutan adalah kegiatan membudidayakan organisme perairan seperti ikan, udang, kerang, dan rumput laut dengan cara memperhatikan kelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keuntungan ekonomi jangka panjang. Tujuan dari budidaya ikan berkelanjutan yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa merusak ekosistem itu. Terus yang kedua untuk menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Tujuan yang ketiga untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran air, kerusakan habitat ya. Kerusakan habitat itu sama saja dengan kerusakan tempat tinggal bagi ikan ya, dan penggunaan bahan kimia berlebihan. Ini kita masuk ke contoh budidaya ikan berkelanjutan ya. Di sini ada budidaya lele sistem bioflok ya. Kalian pernah dengar ya? Kalian pernah dengar kelebihannya ya, mengolah limbah menjadi pakan tambahan dengan bantuan mikroorganisme. Manfaat dari sistem bioflok yaitu pertama hemat air, pada tebar tinggi ya, dengan ramah lingkungan. Contoh dari budidaya ikan berkelanjutan yang kedua yaitu IMTA ya, atau Integrated Multitropic Aquaculture ya. IMTA tersebut yaitu sistem budidaya yang menggabungkan beberapa spesies ya akuatik dengan tingkat tropik berbeda dalam satu lokasi yang sama. Kalau IMTA ini dia membudidayakan ikan bukan hanya satu spesies ya, bisa 2, bisa 3. Misalnya udang dibudidayakan di tambak dengan rumput laut. Jadi udang tersebut itu dia biota utama dalam budidaya perairan. Itu kalau udang. Tapi kalau rumput laut dia biota penyeimbang untuk kualitas perairan. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan. Bagaimana peran kualitas air dalam sistem budidaya ikan? Ya, peran dari kualitas air yaitu untuk menjaga
kesehatan dan kelangsungan hidup ikan ya. Terus yang kedua untuk mengurangi stres ya, untuk mengurangi stres bukan hanya manusia ya yang stres, tapi ikan itu yang kita budidayakan apabila kualitas air kurang optimal, kurang mendukung, maka ikan tersebut akan stres ya. Itu. Terus yang ketiga, peran kualitas air itu untuk menghasilkan panen yang optimal. Itu peran dari kualitas air. Ya. Alin ya? Ya, Pak. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, saya akan evaluasi terlebih dahulu ya sebelum menutup perkuliahan hari ini. Kira-kira siapa yang masih ingat terkait jenis-jenis budidaya perairan? Saya, Pak. Iya, silakan An. Jadi jenis-jenis budidaya perairan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama budidaya ikan air tawar. Iya. Nah, media yang digunakan dalam budidaya ikan air tawar yaitu meliputi kolam tanah, kolam terpal, kolam beton, air tangki, dan juga KJA. Iya. Yang kedua itu budidaya ikan air payau. Nah, media yang digunakan dalam budidaya ikan air payau yaitu tambak. Iya. Nah, ada juga spesies yang dibudidayakan dalam ikan air payau yaitu ada ikan bandeng, ada udang paname, udang windu, dan juga kakap putih. Nah, yang ketiga yaitu budidaya ikan air laut. Nah, media yang digunakan dalam budidaya ikan air laut yaitu KJA. Nah, KJA itu singkatan dari keramba jaring apung. Nah, spesies yang dibudidayakan dalam budidaya ikan air laut yaitu ada ikan kerapu, ada baronang, dan masih banyak lagi. Ya, ya, bagus An ya. Jadi evaluasi yang kedua ya, bagaimana sistem pembesaran ikan? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi sistem pembesaran budidaya ikan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu sistem ekstensif, yaitu Ya. sistem yang masih bergantung pada kondisi alamiah suatu lingkungan. Yang kedua ada sistem semi intensif atau kombinasi antara sistem alamiah dan diberikan pakan tambahan. Kemudian ada sistem intensif, yaitu sistem yang sangat ketat. Yang keempat ada sistem super intensif, sistem yang tertutup. Ya, betul sekali ya yang dikatakan oleh Halid ya. Jadi siapa yang masih bisa menjelaskan lagi contoh budidaya ikan secara berkelanjutan? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang pertama, budidaya lele sistem bioflok. Yang kedua, integritas multitrofik aquaculture. Yang ketiga, RAS recirculating aquaculture system. Ya, bagus ya. Kalian masih ingat ya? Masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, ya kalau tidak ada yang ingin bertanya, jadi sebelum saya tutup perkuliahan hari ini, saya akan kasih tugas ya. Buatkan contoh studi kasus terkait dengan perikanan budidaya berkelanjutan yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi ini tugas ya, ini tugasnya per individu. Jadi kalian dari 10 orang ya, tidak boleh sama ya. Kalian harus tentukan studi kasusnya terkait budidaya ikan secara berkelanjutan. Tadi yang saya sudah jelaskan. Kalian buatkan PPT, terus insya Allah minggu depan kalian presentasi satu persatu ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Kalau tidak ada ya, perkuliahan hari ini saya akan tutup ya dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.